Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Frijal Maulana Wibowo. Kali ini saya akan mempraktikkan bagian pengujian dan eksplorasi. Oke, di sini saya diminta untuk membuat file atau direktori pada direktori yang dibagikan dari server, lalu periksa apakah perubahan tersebut terlihat pada klien, lalu coba ubah izin akses pada direktori yang dibagikan dan amati dampaknya pada klien. Pelajari cara mengkonfigurasi opsi NLS lainnya seperti root squash dan no root squash. Jelajahi cara mengotomatisasikan proses mounting menggunakan ITC FS-Tab. Oke. Pertama, sebelum saya melakukan pembuatan file direktori atau direktori pada server, saya sekarang akan memperlihatkan terlebih dahulu status dari direktori yang dibagikan oleh server. Ya. Sini Oke, di sini untuk status dari direktori backup. Nah, ini untuk direktori kamar. Di sini saya akan pengujiannya menggunakan direktori kamar karena direktori backup sudah saya gunakan untuk latihan. Nah, ini sekarang saya untuk melakukan pengujiannya pada praktik video ini akan dilakukan pada direktori kamar. Oke, dengan status seperti ini, lalu juga saya akan menampilkan ID status identitas dari direktorinya. Kamar. Oke. Di sini diperlihatkan ya. Pemilik memiliki izin keseluruhan akses yaitu baca, tulis, dan eksekusi, sedangkan yang satu grup dan yang lainnya itu hanya memiliki akses baca dan eksekusi. Pemiliknya adalah root, grupnya juga masuk ke dalam root. Oke. Berarti dengan seperti ini, lalu saya diminta untuk buat file atau directory pada direktori yang dibagikan dari server, lalu periksa apakah perubahan tersebut terjadi pada klien. Oke, di sini pada servernya saya akan membuat suatu direktori baru dari dalam direktori kamar. Misalkan nama direktorinya kita cek. Oke, di sini ada ya direktori saya. Di sini juga ada. Jadi perubahan yang terjadi pada server itu akan otomatis terjadi pada client. Sekarang coba ubah izin akses pada direktori yang dibagikan dan amati dampaknya pada klien. Oke. Sebelum saya melakukan perubahan izin akses pada direktori kamar ini, saya akan memperlihatkan apa yang terjadi terhadap client ketika direktori kamar memiliki izin akses berikut. Jadi kan saya akan membuat suatu file pada direktori kamar. Di nama filenya misalkan ya txt. Oke, di sini misalkan diisi seperti ini, lalu kita save. Oke, pada proses penyimpanan file ini melalui proses simpan save.
itu langsung ada tulisan error writing permission denied. Berarti di sini tidak memiliki izin untuk melakukan tulis atau membuat suatu file atau directory pada directory kamar. Ya, di sini tidak ada yang berubah. Sekali lagi ya, tidak ada yang berubah. Nah, sekarang untuk agar selain dapat menyimpan file txt ini, maka diperlukan perubahan izin dari directory kamar. Misalkan saya melakukan perubahannya dengan chmod kamar, misalkan izinnya itu 777 ya. Jadi bisa baca tulis, mengeksekusi untuk yang satu grup maupun berbeda grup yang lainnya. Enter, kita cek lagi identitasnya. Ya, sekarang sudah semua pemilik dalam satu grup maupun yang lainnya memiliki akses baca, tulis, dan eksekusi. Nah, sekarang saya pindah ke sini. Sekarang harusnya kalau di save itu bisa ya. Oke, bisa. Kita cek. Ya, ada ya file txt-nya. Sekarang saya cek di sini juga ada file txt-nya. Nah, sekarang saya coba mengakses file txt yang dibuat oleh client dan memberikan perubahan melalui server ya. Sudo nano srv fs4 kamar lalu iya txt. Di sini saya tambahkan tulisan seperti ini jadi 2 baris. Kita simpan. Lalu di sini kita cek ya, perubahannya terjadi dan dapat dibaca oleh client. Ya, lanjut ke yang ketiga, yaitu pelajari cara konfigurasi opsi NFS lainnya seperti root squash dan no root squash. Oke. Di sini pada bagian penampilan pengaturan NFS yang terdapat pada directory backup dan kamar ini ditunjukkan ya. Untuk yang bagian directory kamar itu bentuknya adalah root squash di sini ya. Nah, apa yang terjadi pada peraturan root squash ini yaitu ketika client membuat suatu folder di directory kamar, akan menunjukkan kepemilikan dan grup yang berbeda, bukan root gitu ya. Jadi di sini misalkan saya buat folder baru mkdir di dalam directory kamar ya, nfs kamar, misalkan nama foldernya kamu. Oke, pembentukan foldernya berhasil ya. Ini ada kamu, kita cek lagi, di sini ada kamu. Oke, nah sekarang kita cek identitas dari folder kamu di sini. Berarti di sini kamu. Ini directory yang dibuat oleh client ya. Oke. Nah, selama pengaturan NFS, konfigurasi NFS-nya itu ada root squash, folder file
atau apapun itu yang dibuat oleh client dan disimpan pada server itu, kepemilikan dan grupnya itu adalah nobody dan no group. Jadi setiap kali client membuat file atau directory atau apapun, ya kepemilikannya adalah nobody dan no group. Nah, gunanya root squash ini tuh untuk mengubah ini. Jadi kepemilikannya itu akan diganti dengan sesuai clientnya. Di sini untuk melakukan perubahan pada konfigurasi NFS-nya itu harus dijalankan lagi proses yang ini ya, konfigurasi file export, yaitu pengeditan export ini ya. Di sini sudo nano etc export. Salah ya. Salah. Export. Oke, di sini itu saya harus menambahkan yang namanya no root squash. Oke, kita cek no root squash. Kita simpan. Yes, terus memuat ulang konfigurasinya, karena kalau tidak dilakukan pemuatan ulang konfigurasi, konfigurasi yang baru yang sudah disimpan itu tidak akan berjalan. Jadi masih tetap menggunakan konfigurasi yang sebelumnya dijalankan. Jadi di sini harus dimuat ulang. Sudo export fs. Nah, ini sudah dijalankan ya. Nah, sekarang dengan status seperti ini, selain akan membuat folder baru, misalkan mkdir np nnt nfs kamar, misalkan nama foldernya tes. Oke, enter. Sekarang kita cek identitas dari folder tes. Oke, di sini sudah bukan lagi namanya nobody no group, tapi root. Nah, untuk perubahan yang terjadi pada konfigurasi NFS ini hanya berlaku untuk file dan folder yang dibuat setelah konfigurasinya, perubahan konfigurasinya. Nah, ini ketika saya cek lagi untuk yang folder kamu, directory kamu ini tidak akan berubah, masih nobody no group. Nah, untuk merubahnya ya harus diubah manual. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk jelajahi cara mengotomatiskan proses mounting menggunakan etc fs tab. Oke, untuk proses otomatis mounting itu perlu dilakukan perubahan pada sini ya. Sudo nano fs etc st tab. Oh ya, ini sebelumnya saya sudah menyimpan, jadi saya perlu menyimpan ini. Oh, ini salah, ini harusnya nfs fs. Ini disimpan, enter.
lalu dijalankan yang namanya sudo mount e. Nah ini itu kalau dicek ya, ini tuh akan otomatis di mount ketika servernya nyala. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke oke, sampai di situ untuk pengujian dan eksplorasi. Nah, berikut praktik tugas 2 untuk bagian pengujian dan eksplorasi dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan, dan kurang jelas dalam penyampaiannya, mohon diberikan masukan Ibu. Masukan Ibu sangat berarti bagi saya untuk pengembangan materi atau kuliah berikut. Saran dari Ibu dan masukan dari Ibu itu sangat berarti. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam praktik kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.